Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang akan mempresentasikan mengenai pemodelan AI. Di sini kami beranggotakan Nur Muhammad Zulhaj, Lina Nuroin, Nur Makrifatuddiniyah, dan saya sendiri Salimah Sylvi Septianita. Next. Di sini kami akan menjelaskan tentang latar belakang proyek kami. Yang kedua ada tinjauan pustaka, ketiga metode rencana kerja, dan selanjutnya ada pembagian tugas. Next. Pertama, latar belakang. Baik, yang pertama di latar belakang kami akan menjelaskan mengenai kondisi iklim secara umum. Iklim adalah kondisi rata-rata suhu, curah hujan, tekanan udara, dan angin dalam jangka waktu yang panjang antara 30 sampai 100 tahun. Sedangkan cuaca merupakan kondisi harian suhu, curah hujan, dan angin. Indonesia merupakan negara beriklim tropis yang memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan kemarau yang masing-masing berganti tiap 6 bulan sekali. Namun, belakangan ini terjadi perubahan kondisi iklim yang semakin tidak stabil. Bencana alam seperti banjir, longsor, dan kekeringan semakin sering terjadi di Indonesia. Perubahan iklim ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, di antaranya adalah aktivitas manusia seperti penggunaan bahan bakar fosil yang menghasilkan emisi gas rumah kaca. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memantau kondisi cuaca dan iklim secara terus-menerus, agar dapat melakukan prediksi yang akurat tentang kondisi cuaca dan Kemajuan teknologi dalam bidang kecerdasan buatan telah memberikan dampak signifikan dalam berbagai bidang, termasuk di dalamnya dalam memprediksi cuaca. Di Kota Malang, penggunaan teknologi AI dalam memprediksi cuaca telah menjadi semakin penting seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan informasi cuaca yang akurat dan cepat. Dalam penggunaan teknologi AI, data cuaca yang dikumpulkan akan dianalisis dan diproses menggunakan algoritma yang kompleks sehingga dapat menghasilkan prediksi cuaca yang lebih akurat. Dengan teknologi ini diharapkan mampu memberikan informasi cuaca yang lebih akurat dan dapat membantu masyarakat serta pemerintah dalam mengambil keputusan yang tepat terkait dengan bencana alam dan aktivitas yang terkait dengan cuaca. Dampak positif dari penggunaan teknologi AI sendiri dalam memprediksi cuaca di Malang akan membantu meningkatkan kualitas hidup. Pemanfaatan AI dalam beberapa tahun terakhir sangatlah banyak. Salah satunya adalah prediksi cuaca. Prediksi cuaca merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam kehidupan karena memberikan gambaran mengenai kondisi iklim di masa yang akan datang, sehingga akan memberikan peringatan akan kondisi cuaca yang kurang bersahabat dan menghindari bencana yang diakibatkan oleh kondisi cuaca yang tidak menentu. Untuk prediksi cuaca di suatu wilayah dengan akurat, perlu adanya teknologi yang dapat menganalisis dan memberikan prediksi kondisi cuaca di wilayah tersebut. Salah satu teknologi yang ramai diperbincangkan pada beberapa tahun terakhir adalah machine learning yang merupakan cabang dari artificial intelligence atau AI yang memungkinkan komputer untuk mengembangkan perilaku berdasarkan data yang diperoleh dari observasi atau data empiris. Machine learning dalam AI berfungsi dalam mengolah data dan yang diobservasi dan kemudian akan diperoleh hasil pola cuaca yang nantinya pola tersebut akan membantu menganalisis kondisi cuaca yang sering berubah-ubah sehingga diperoleh perkiraan cuaca yang akurat pada waktu tertentu. Dikarenakan permasalahan di atas, penulis memberikan solusi berupa prediksi cuaca berbasis AI dalam bentuk website yang dapat diakses secara real-time. Oke, next. Oke, selanjutnya ada tinjauan pustaka di mana kita membahas yang pertama adalah prediksi cuaca. Cuaca merupakan kondisi di mana fisik udara pada suatu wilayah dan waktu tertentu serta berlangsung secara singkat atau sesaat. Sedangkan iklim merupakan kondisi lanjutan yang mana merupakan gabungan dari kondisi cuaca yang selanjutnya disusun dan dihitung sebagai bentuk rata-rata kondisi cuaca dengan kurun waktu yang tertentu. Meteorologi atau cabang ilmu yang mempelajari cuaca adalah ilmu pengetahuan yang di dalamnya mengkaji peristiwa cuaca dalam kurun waktu dan ruang terbatas. Sedangkan ilmu yang mempelajari iklim atau sering disebut sebagai klimatologi adalah ilmu yang mengkajinya lebih luas. Menurut Winarso 2003 dalam Yunita 2015. Kondisi cuaca dapat berubah seiring berjalannya waktu dan dapat ditandai dengan perbedaan antara siang dan malam. Perubahan cuaca disebabkan adanya perbedaan suhu dan kelembapan dari suatu wilayah ke wilayah lain. Sehingga prediksi cuaca yang lengkap dan cukup akurat diperlukan agar kinerja dari berbagai bidang aktivitas manusia dapat meningkat. Informasi cuaca dapat dimanfaatkan dalam berbagai bidang, baik transportasi, pertanian, maupun industri menurut Latifa dan kawan-kawan pada tahun 2022. Kemudian, artificial intelligence atau AI merupakan teknik meniru kecerdasan
yang dimiliki makhluk hidup untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Secara umum terdapat 3 metode AI yang dikembangkan, yaitu Fuzzy Logic atau FL, Evolutionary Computing atau EC, dan Machine Learning atau ML. Machine Learning merupakan metode yang paling populer. Metode ini melakukan training terlebih dahulu untuk mempelajari pola suatu data yang kemudian akan memunculkan prediksi jika diberi input data baru sesuai dengan pola pada data training. Metode ML diantaranya adalah Artificial Neural Networks atau ANN, dan Support Vector Machine atau SVM. Next. Artificial Neural Network (ANN) merupakan model matematika yang diadaptasi dari sistem kerja otak manusia. Menurut Goodfellow et al. Tahun 2016, ANN tersusun atas jaringan neuron buatan yang terhubung oleh sinapsis buatan. Setiap neuron memproses input dari neuron sebelumnya dan mengirimkan output ke neuron berikutnya melalui sinapsis. Bobot sinapsis menentukan seberapa besar pengaruh output dari satu neuron pada neuron berikutnya. ANN dilatih dengan menggunakan algoritma pembelajaran seperti backproof menemukan bobot sinapsis yang optimal sehingga dapat menghasilkan output yang akurat. Menurut Rumelhart et al. Tahun 1986. Metode evaluasi performa prediksi. Backpropagation merupakan metode evaluasi output berupa algoritma yang berupa iteratif atau perulangan proses perbandingan data training dengan data prediksi dari jaringan ANN yang terawasi. Dalam prosesnya, backpropagation bekerja dengan memodifikasi bobot dan bias jaringan ANN, sehingga nilai mean square error atau MSE dari data output prediksi dari jaringan ANN menjadi minimal. Kutip dari Unita tahun 2015. Metode dan rencana kerja. Jadi metode yang digunakan dalam membuat prediksi cuaca terbagi menjadi 3 bagian, yaitu pra-processing, training, dan testing. Pada pra-processing, yaitu di mana itu akan dilakukan set data. Di mana proses set data yang akan digunakan sebagai database. Adapun data tersebut adalah curah hujan periode data Maret dari 2012 hingga Maret 2023. Data Maret 2022 hingga Maret 2023 wilayah Jawa Timur dari BMKG Stasiun Klimatologi kelas akan berupa 1 data input, yaitu data 7 hari dan 1 data sebagai 1 data output berupa hari ke-8. Selanjutnya pada training atau optimalisasi ANN merupakan tahapan untuk dapat memahami pola nilai yang dimiliki dari suatu data sehingga dapat memprediksi nilai yang akan datang. Typical neural network. Data hasil training akan menghasilkan nilai MSE untuk menentukan jenis uji mana yang paling mendekati dengan kebenaran atau nilai yang mendekati dengan hasil yang dilakukan secara pengukuran langsung. Selanjutnya yaitu testing atau uji coba evaluasi. Merupakan tahapan pengujian untuk dapat dibuktikannya akurasi dan kesesuaian dari hasil testing data yang digunakan dalam bentuk grafik sebagai perbandingan prediksi selama 30 hari menggunakan data. Selanjutnya rencana kerja, yaitu kelompok kami rencananya pada minggu pertama akan melakukan pengumpulan dan pengelompokan data wilayah dan cuaca harian di Provinsi Jawa Timur sebagai database. Kemudian pada minggu kedua kita akan menyusun algoritma Python untuk memprediksi cuaca dan training data. Untuk minggu keempat kita akan melakukan evaluasi program dan algoritma yang diperoleh prediksi yang akurat. Untuk minggu kelima kita akan melakukan integrasi algoritma dan program ke website untuk ditampilkan keluarannya. Minggu keenam kita akan melakukan uji coba dan evaluasi program yang telah diintegrasikan ke website. Dan pada minggu terakhir, yaitu minggu ke-7, kita akan melakukan evaluasi dan penyusunan laporan akhir. Untuk pembagian tugas, untuk penanggung jawabnya sendiri ada Nur Muhammad Zuhad, yaitu bertanggung jawab untuk penyusunan algoritma dan program. Di sini Kak Nur Muhammad Zuhad akan menjadi ketua sebagai penyusunan algoritma dan program. Kemudian ada Nur Ma'rifatuddiniyah sebagai penanggung jawab perencanaan kegiatan, di mana
kegiatan pada tanggal sekian dan tanggal sekian akan direncanakan oleh Nur Ma'rifatuddiniyah. Selanjutnya ada Lina Nuroin, bertanggung jawab untuk pengumpulan data. Jadi mengumpulkan data di tanggal 1 sampai tanggal sekian untuk data ketinggian, data curah hujan, dan lain sebagainya, data dari BMKG. Selanjutnya ada Salima Silvi Septianita, bertanggung jawab sebagai pengembangan website. Oke, next. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.